Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bang, kami dari Telkom University. Mungkin di tugas sebelumnya saya sudah mewawancarai Abang, terima kasih. Dan mungkin di kesempatan kali ini kita akan mewawancara lagi. Jadi dapat tugas dari dosen untuk mewawancara sebuah brand. Nah kebetulan kan Abang ini ya punya brand sepatu dan cuci ya kemarin ya, cuci sepatu ya. Iya, sepatu. Mungkin Sebutan sepatu lah. mungkin boleh perkenalan dulu Bang, namanya siapa, terus mungkin lebih detail lagi usahanya apa gitu. Halo, perkenalkan nama gue Ardo. Jadi gue punya startup namanya Step Up. Itu tuh kayak bisnis sepatu lah. Pokoknya seputar sepatu, gue bisa nyuci sepatu, gue ngejual sepatu lagi. Terus gue lagi mencoba untuk membuat sepatu. Kurang lebih kayak gitu bisnis gue. Oke. Kalau boleh tahu udah berapa lama Bang dalam usaha ini, Dari brand gue ini? kuliah semester 4 kayaknya. Jadi Oke, udah 4 tahun mungkin sekarang. empat. Oh, udah cukup lama lah berarti ya Bang Iya, ya. udah lumayan lama. Oke, mungkin bisa dilanjut sama teman-teman saya, mungkin untuk interview. Oke, Apa latar apa latar belakang untuk terjun ke dunia sepatu di antara kan sekarang tuh banyak ya kayak coffee Hmm. shop atau yang lain-lain. Kenapa abang milihnya sepatu? Kenapa milih sepatu? Karena sekarang tuh selain coffee shop ya, lagi ngetren nih anak-anak muda kan pada suka lari ya. Jadi gue ngeliat nih, wah kayaknya kalau gue bisnis sepatu, marketnya udah lumayan berkembang juga kan. Dan lari itu udah merupakan hal yang lumrah lah buat anak-anak sekarang buat olahraga, buat nongkrong, pakai sepatu ini. Jadi kayak dari secara market menjanjikan juga sih sepatu, makanya gue milih. eh, kira-kira dari nama brandnya tuh apa Bang sepatunya? Terus latar belakang dari kenapa ngasih nama brand itu tuh berdasarkan apa gitu latar belakangnya? Oke. Mungkin kalau dari nama brand, gue namanya brandnya Step Up ya. Karena kepikiran aja nama-nama yang trendy sekarang sama kan gue dari terbelakangnya kan kayak dari pengen ngeliat orang-orang yang pakai sepatu untuk berlari ya, jadi kayak wah Step Up kayaknya nama yang bagus nih sama nama yang cukup catchy lah buat telinga-telinga anak-anak muda sekarang buat ngeliat brand gue. Kami gitu sih. Terus Oke. untuk gimana? Lanjut lanjut. Terus berapa kira-kira modal awal yang dibutuhkan buat mengeluarkan ide bisnis abang ini? Kalau mode awal ya, mungkin kalau di awal nggak terlalu banyak sih karena gue kan nggak belum nyewa gedung ya, jadi kayak masih pakai rumah sendiri. Paling ya under under 20 lah. Tapi mungkin ke depannya kalau emang udah lebih rame lagi, gue rencananya emang pengen nyewa gedung sendiri sih. Jadi kayak pasti butuh modal yang lebih gede. Kira nih lu ngejual sepatu ini marketnya hanya untuk anak-anak muda, pelari atau emang untuk semua kalangan? Kalau sekarang sih gue ngincernya yang lagi booming aja sih paling buat para pelari. Karena pelari tuh kadang suka-suka FOMO ya pada ikut-ikutan. Jadi kayak kalau kita jualan kayak mereka kasih apa aja mau. Tapi kalau emang bagus di sana, gue mungkin bisa merambat ke yang lain. Rencana sih ke depannya pengen buat yang nongkrong-nongkrong juga, bapak-bapak. Bapak-bapak soalnya udah mulai suka beli sepatu soalnya sekarang. Hmm. Terus kira-kira media atau strategi promosi apa yang digunakan yang menurut abang ini paling efektif untuk menarik pelanggan? Media, kalau media sepatu, kalau di pelari sih biasanya ini sih dari sosial media. Sosial medianya biasanya Instagram atau enggak Threads itu ramai banget biasa orang jual sepatu di situ. Dan emang para pembeli juga ngincernya di sana. Jadi efektif lah kalau di situ mah. Terus sejauh ini nih abang berbisnis tantangan terbesarnya apa nih? Paling nyari pelanggan sih, karena kalau baru mulai kan kita belum ada brand yang kayak orang-orang bisa ngeliat gitu. Belum ada identitas yang asli. Jadi di awal tuh agak susah buat mencari pelanggan. Tapi karena udah lumayan lama jadi
ya udah ada beberapa pelanggan setia lah yang membantu kita mempromosikan juga selain dari kita sendiri. Kira-kira nih Bang, kalau misalkan eh apa ya, eranya untuk market lu ini misalkan udah habis, ya udah Hmm. lewat lah gitu, dan rata-rata market yang lu tuju sekarang di era nanti itu udah mulai beralih, kira-kira lu bakal tetap berusaha di brand sepatu lu atau emang lu bakal beralih ke era yang bakal booming gitu loh? Oke, oke, oke. Pasti ke arah yang booming sih, karena kalau gua tetap di satu era aja, tentu bisnis gua nggak akan berkembang. Tapi ya mungkin sepatu bakal tetap, tapi nggak bakal sefokus sekarang. Karena ya pasti kita harus mengikuti perkembangan zaman kan kalau bisnis itu. Mungkin terakhir kali ya. Kira-kira sejauh ini abang berbisnis kurang lebih udah berapa tahun ya bang? Tadi udah 4 tahun kira-kira. Eh, Menurut abang nih karakter atau keahlian apa yang paling penting banget wajib dimiliki oleh seorang pengusaha? Karakter pengusaha menurut gue sih jangan menyerah ya, karena apalagi kalau kita baru merintis dan kita nggak punya apa-apa ya, nggak punya pegangan apa-apa, itu butuh mental yang kuat banget sih buat kita tetap terus mencoba. Kira-kira ada nggak nih pesan atau nasihat buat teman-teman generasi muda juga yang mau mulai bisnis? Hmm, apa ya? Mungkin coba aja sih, jangan takut, karena kita kalau kita nggak pernah mencoba kan kita nggak tahu akhirnya bagaimana. Mending kita menyesal mencoba daripada menyesal tidak pernah. Mending kita menyesal karena gagal daripada menyesal mencoba. Itulah pokoknya. Oke, mungkin ada tambahan dari Raifanov atau Mas Agung. Mungkin dari gue sih. Mungkin ini last question gue nih bang. Ini agak Hmm. ngeganjel deh gue nih. Ini pertanyaan yang apa ya? Gue kepo banget nih dari point of view pembisnis. Ini kan lagi ini ya bang. Rupiah kayak lagi menguat. Terus Oh ya. apa namanya? Ya semua harga serba naik lah. Menurut lu susah nggak mempertahankan brand lu di tengah ya apa ya ekonomi sedang kayak gini, apalagi apa ya pokoknya lagi susah lah ya gitu. Menurut lu susah nggak Hmm. sih kayak gitu? Menurut gua susah banget sih. Karena dari harga rupiah yang melemah aja itu udah bikin gua harus menaiki beberapa harga dari sepatu gua, karena kan kita ngikutin harga dari luar ya, dan sepatu itu rata-rata kita pakai emang impor. Jadi kayak dari harga tuh memang harus menyesuaikan, terus bakal lebih mahal juga kita beli. Makanya sebenarnya dengan rupiah melemah tuh susah banget sih buat bisnis sekarang memang. Oke, tapi udah ada itu ya bang, udah ada rencana mungkin kayak untuk expansion atau uh, ya mungkin ada kayak bermitra gitu, itu ada. Itu ada, tapi kayak ngeliat dulu keadaan ekonomi negara juga, kayak harus mendukung atau enggak. Karena dari ini sekarang juga orang-orang pada ogah juga kan, karena berusaha untuk survive masing-masing lah di keadaan sekarang lah. Oke, menurut gue cukup sih bang untuk interviewnya. Sangat-sangat memberi kesan sekali, banyak informasi yang bisa kita dapat dan Ya, mungkin ya. nanti kita akan bisa share ke teman-teman. Mungkin cukup sekian dari interview kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya bang.